Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ainil Hayati. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang literasi digital yang diampu oleh Bapak Zulhafiz SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi hakikat literasi digital. Apa sih hakikat literasi digital tersebut? Baiklah, di sini saya akan jelaskan apa itu hakikat literasi digital. Sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan gerakan literasi nasional atau sering disebut GLN sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pertumbuhan Budi Pekerti. Selanjutnya yaitu macam-macam literasi. Nah, di sini ada 6 macam-macam literasi, yaitu yang pertama, literasi baca tulis, yang kedua, literasi numerasi, yang ketiga, literasi sains, yang keempat, literasi finansial, yang kelima, literasi digital, dan yang terakhir yaitu literasi budaya dan kewargaan. Nah, pada video saya kali ini, kita akan lebih fokus membahas tentang literasi digital. Secara umum, literasi dapat dikaitkan dengan membaca, menulis, menginterpretasi, dan menyimpulkan. Keterampilan literasi digital sangat penting di abad sekarang ini. Selanjutnya, pengertian dari literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep literasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada mulanya, literasi sering dipahami sebagai melek aksara, dalam artian tidak buta atau huruf. Kemudian, melek aksara dipahami sebagai pemahaman atas informasi yang tertuang dalam media. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah literasi digital. Istilah literasi digital pernah digunakan pada tahun 1980-an dan istilah literasi digital mulai populer sekitar tahun 2005. Secara umum, literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi dalam artian membaca berbantuan komputer atau perangkat sejenisnya. Konsep literasi digital kemudian mengalami perluasan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Dengan kata lain, kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan informasi menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya. Era teknologi industri 4.0 ditandai dengan munculnya Internet of Things atau semua berbasis internet, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, cloud computing, blockchain, big data, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dari literasi digital adalah 1. Menciptakan dan mengembangkan budi pekerti baik. 2. Menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Yang kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu memperkuat nilai kepribadian. Selanjutnya yaitu manfaat dari literasi digital. Manfaat dari literasi digital adalah memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat atau terkini untuk menambah suatu wawasan, membantu pengambilan keputusan lebih cepat, belajar lebih cepat dengan sumber referensi yang melimpah, menghemat waktu, tenaga, dan biaya, mempermudah proses komunikasi, mengenal ciri-ciri situs atau konten palsu, meningkatkan pengetahuan atau kosakata,
membuat otak bisa bekerja optimal, mempertajam nalar dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan, mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir dan menganalisis, melatih fokus dan konsentrasi, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik, dan melatih meningkatkan kemampuan dalam mengambil kesimpulan dan keputusan. Nah, baiklah, hanya itu materi tentang literasi digital yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman semua bisa mengambil pelajaran dari materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.